Guys, balik sama gue, Anton Enggolan, dan kali ini gue mau bahas laptop ultra compact yang layarnya bagus banget, ZenBook 13 OLED. Ini pertama kalinya gue bahas ZenBook 13 karena sebelum-sebelumnya gue lebih sering bahas yang ZenBook 14. Tapi kalau dibandingkan dengan ZenBook 14, gue sebenarnya lebih tertarik ke ZenBook 13 ini guys. Soalnya bodinya lebih compact dan kebetulan versi ini layarnya lebih seru. ZenBook 13 sendiri sebenarnya punya beberapa versi guys. Yang gue pakai ini namanya ZenBook 13 OLED dengan kode UX325 versi Intel Core i5. Di dalam boxnya seperti biasa ada laptopnya, tapi yang ini agak beda guys. Soalnya warnanya itu bukan grey atau blue, ini warnanya lilac mist, jadi warnanya itu kelihatan lebih cerah dari yang kemarin-kemarin gue bahas. Di dalam boxnya juga ada kartu garansi dan manual book, ada chargeran 65 watt, terus ada port converter untuk Ethernet dan jack audio, dan yang terakhir di sini juga ada laptop sleeve yang warnanya grey. Menurut gue sih isi boxnya lumayan, soalnya selain dapat laptop sleeve, di sini juga ada chargeran yang kencang banget yaitu 65 watt. Dan pas pertama kali pakai, kesan compact dari ZenBook 13 itu emang langsung terasa sih guys. Kalau dibandingkan dengan ZenBook 14 dan juga 15, ZenBook 13 ini emang terasa lebih kecil dan juga beratnya lebih enteng. Soalnya beratnya cuma 1,1 kg. Tapi walaupun lebih kecil, desain dan durability-nya masih sama kok dengan versi ZenBook yang lain. Dia punya pola Zen spoon metal di bagian luarnya, chassis dan lid-nya juga berbahan aluminium alloy, dan dia juga udah lulus uji ketahanan militer. Untuk warnanya sendiri, sekilas awalnya gue kira ini warna silver guys, tapi kalau diperhatiin lagi, sebenarnya ini warna silver yang agak keungu-unguan. Jadi memang ada sedikit kesan feminimnya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Pine Grey, gue sebenarnya lebih suka yang lilac mist ini guys. Soalnya bodinya nggak gampang jorok oleh sidik jari dan kesan mewahnya juga menurut gue lebih terasa. Intinya sih bodinya nggak jauh beda dengan ZenBook yang lain, paling bedanya yang ini kan lebih compact dan lebih enteng aja. Tapi sebenarnya yang seru dari ZenBook 13 ini bukan di bodinya, tapi di layarnya. Soalnya dia pakai layar yang lebih bagus, yaitu layar OLED. Kalau dari speknya ZenBook 13 ini pakai layar 13,3 inch OLED Full HD. Layarnya diklaim Asus punya akurasi warna yang tinggi karena sudah sesuai dengan standar Phaeton dan juga DCI-P3 100%. Terus layarnya juga udah punya sertifikasi TUV Real-Line Eye Care Certification dan juga SGS karena emisi sinar birunya rendah banget tanpa ada kompromi di keakuratan warnanya. Yang gue suka pas pertama kali lihat layarnya adalah level kontrasnya itu luar biasa, dan di level kecerahan apapun warnanya hampir nggak berubah. Dengan layar kayak gini, warna layarnya jadi lebih gampang di-push sesuai dengan keinginan kita. Di Splendid, aplikasi My Asus, ada 4 color profile yang bisa kita pilih. Di situ ada profile normal, vivid, manual, dan juga eye care. Gue sendiri nggak pernah pakai color profile vivid dan juga manual karena manual itu kan biasa dipakai oleh orang-orang yang pengen punya kebutuhan khusus, atau yang vivid juga biasa dipakai oleh orang-orang yang pengen nonton atau presentasi dengan warna layar yang bombastis. Dari keempat ini gue lebih sering pakai yang eye care, soalnya profil yang ini warnanya lebih nyaman di mata. Jadi kalau gue pakai untuk ngetik-ngetik, browsing atau baca-baca, mata gue nggak cepet capek. Tapi kalau lagi ngedit, biasanya profil warnanya gue balikin ke normal. Di profil ini warna layarnya jadi lebih akurat. Kalau dipakai untuk ngedit gambar atau video, ini jauh lebih aman sih, karena gue nggak takut warna konten yang gue posting beda dengan apa yang gue lihat di editing. Intinya sih dengan layar OLED ini, ZenBook 13 jadi punya layar yang lebih versatile dan juga punya kualitas yang lebih tinggi. Dan gua rasa ini juga bisa ngecover semua kebutuhan produktivitas dan juga entertainment. Paling kita tinggal atur-atur di color profile-nya aja sesuai dengan kebutuhan yang mau kita pakai. By the way, laptop ini ternyata bisa dibuka dengan satu tangan guys. Dan pas dibuka, kita bisa langsung masuk ke desktop atau instant sign in. Soalnya laptop ini udah support Windows Hello. Terus untuk speknya sendiri yang gue pakai ini adalah versi paling rendah. Dia pakai Intel Core i5 1135G7, GPU-nya pakai Intel Iris Xe graphic, RAM 8GB dan internal storage 512GB. Terus di atasnya juga masih ada varian yang lebih tinggi, soalnya dia udah pakai Intel Core i7 1165G7 yang punya RAM 16GB. Terus ZenBook 13 ini ternyata juga udah include Microsoft Office Home and Student, jadi Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan lain-lain itu udah terinstall dan udah siap pakai di laptop ini. Nah kalau dipakai untuk kerja, gue rasa versi yang i5 ini udah jauh lebih cukup sebenarnya. Kemarin gue udah pakai untuk ngetik-ngetik script sambil browsing dengan tab yang banyak, ternyata performanya nggak kesulitan sama sekali. Bahkan kalau dipakai untuk ngedit video juga performanya udah enak. Kalau dipakai untuk editing video 1080p, suara kipasnya udah mulai kedengeran, tapi playback dan rendering pas editing masih lancar
lancar-lancar jaya. Terus kalau dipakai untuk nge-game dan editing 4K juga sebenarnya masih bisa. Game PUBG masih bisa dimainin di sini kalau settingan grafisnya diturunin ke lowest atau yang paling rendah, dan editing 4K juga masih bisa kalau playbacknya kita ganti proxinya dan juga medianya kita ganti ke optimize media. Tapi kalau emang tujuan awalnya untuk editing 4K dan juga nge-game, sebenarnya gue lebih saranin kalian ambil ZenBook Pro aja atau ROG aja sekalian. Soalnya itu speknya lebih kenceng dan itu bakal kasih experience yang lebih memuaskan. Tapi kalau kalian nyari laptop untuk office work, editing video YouTube, dan juga untuk nge-game santai, gue rasa ZenBook 13 ini performanya udah recommended. Oh ya, salah satu fitur yang menurut gue mungkin wajib dipertimbangkan dari ZenBook 13 ini adalah touchpad-nya udah bisa dijadiin number pad. Ini adalah versi kedua dari number pad karena tahun lalu ZenBook juga udah pakai number pad. Menurut gue sekarang feel number pad-nya jauh lebih enak kalau dibandingkan yang dulu-dulu, soalnya sekarang performanya jadi jauh lebih responsif dan ini enak sih kalau dipakai untuk ngetik-ngetik angka yang banyak. Terus untuk keyboardnya sendiri, format keyboardnya menurut gue keren sih, soalnya dia ngebuat bodinya jadi terasa penuh, kelihatan lebih efisien tempat aja gitu kelihatannya. Sebenarnya keyboardnya kelihatan penuh karena Asus taruh tombol navigasi di bawah tombol powernya. Sebenarnya fungsinya menurut gue agak redundant dengan fungsi tombol arrow-nya, tapi setidaknya feel keyboardnya udah bagus karena empuk dan juga udah punya backlight untuk penerangan saat gelap. Dan untuk speakernya sendiri sebenarnya masih sama dengan ZenBook 13 yang dulu-dulu, dia masih pakai bottom firing speaker yang udah disertifikasi oleh Harman Kardon. Tapi paling bedanya itu ada di portnya guys, soalnya sekarang udah di-improve. Sekarang ZenBook 13 ini udah pakai 2 USB Type-C yang udah di-upgrade jadi Thunderbolt 4. Dan itu ngebuat outputnya jadi lebih kencang lagi dan support power delivery juga sampai 65 watt. By the way, ini adalah port dan sistem pengecasan yang sekarang lagi in banget di monitor-monitor baru. Jadi harusnya dengan ini kita bisa ngecas dan share gambar ke display dengan cuma satu kabel doang. Paling yang kurang dari port ZenBook 13 ini, dia nggak punya jack audio. Soalnya katanya sih bodinya terlalu tipis sampai-sampai mereka nggak bisa masukin jack audio ke body ZenBook 13. Paling kalau kalian pengen konekin dia ke perangkat audio yang lain, kalian harus pakai USB Type-C-nya atau pakai converter atau mungkin pakai yang wireless aja biar lebih simple aja sekalian gitu. Terus hasil video dari webcamnya menurut gue kualitasnya udah lumayan. Mungkin kalau kalian presenter atau harus presentasi online ke klien, kayaknya sih lebih asik kalau pakai webcam tambahan, biar hasilnya itu lebih bagus aja gitu. Tapi kalau kepepet atau kita cuma jadi peserta meeting, kayaknya hasilnya udah oke-oke aja. Apalagi mic dari laptop ini kan juga udah bagus dan juga udah punya noise cancelling. Nah, untuk harganya sendiri, laptop ini dijual dengan harga yang lumayan, di 15 jutaan. Untuk kelas Ultrabook Premium, bagi gue harga segitu udah termasuk terjangkau, soalnya selain bodinya super ringkes, dia juga udah pakai layar OLED, prosesornya juga udah 11 Gen, dan portnya juga sekarang udah di-upgrade ke Thunderbolt 4. Gue pribadi sebenarnya lebih cocok dengan ZenBook Pro, karena gue lebih butuh mesin yang kuat untuk editing video 4K, tapi kalau misalkan gue nggak ngedit video 4K atau gue nggak nge-game, gue bakalan pilih laptop yang kayak gini sih, soalnya lebih gampang dibawa kemana-mana, desainnya mewah, performanya kenceng, dan fitur-fiturnya juga udah up to date banget. Jadi ya mungkin segitu aja kali ya pendapat gue untuk ZenBook 13 OLED. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet like dan juga subscribe, biar kita bisa ketemu lagi guys di video-video berikutnya. Makasih udah nonton guys, ciao.